Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini adalah besaran dan satuan. Kita mulai dari pengertian dasarnya. Dan ada untuk pengertian dasar besaran itu ada besaran fisis, pokok dan turunan. Besaran fisis. Untuk mengungkapkan hukum-hukum dalam fisika, digunakan besaran-besaran fisis. Besaran fisis tersebut adalah panjang, massa, waktu, jumlah mol zat, gaya, kecepatan, daya, usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain-lain. Untuk besaran pokok, dari beberapa besaran fisis, dipilih 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok itu. Besaran-besaran pokok ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Secara internasional ada 7 besaran fisis yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional atau disebut dengan Le System International des Units. Untuk besaran pokok dapat kita lihat di sini yang terdiri dari panjang, massa, yang terdiri dari panjang, satuannya meter, simbolnya M besar dan simbol dimensinya L besar. Dan ada juga di sini massa, satuannya kilogram, simbol satuannya kg dan simbol dimensinya M besar. Besaran waktu, second atau detik, S besar, T besar. Arus listrik, ampere, A besar dan simbol dimensinya I besar. Temperatur, Kelvin, K besar. Simbol dimensinya adalah Q kecil. Intensitas cahaya, candela. Simbol satuannya adalah C besar, D kecil. Terus simbol dimensinya J besar. Ada juga jumlah zat, satuannya mol. Simbol satuannya mol. Dan simbol dimensinya adalah N besar. Besaran turunan. Nah, di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut dengan sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Nah, dapat kita lihat di sini besaran turunan itu ada luas, dimana satuannya ada meter persegi, M pangkat 2, L besar pangkat 2. Dan kedua itu volume, meter kubik, M pangkat 3, L besar pangkat 3. Ada juga massa jenis, kilogram per meter kubik, kilogram strip, meter pangkat 3, ml pangkat min 3. Kecepatan meter per detik, m per second, LT pangkat min 1. Percepatan meter per detik kuadrat, m per second pangkat 2, LT min 1, LT pangkat min 2. Lanjut lagi ke besaran dan satuan berdasarkan SI atau satuan internasional. Nah, selain besaran turunan terdapat juga besaran tambahan dalam sistem SI, yaitu untuk menyatakan sudut bidang datar dan sudut ruang. Karena kedua besaran ini tidak mempunyai dimensi, maka kehadirannya dalam suatu rumus dapat diabaikan agar tidak mengakibatkan kekeliruan dimensi. Nah, dapat kita lihat di sini sudut bidang datar, satuannya radian, simbolnya rad. Dan untuk sudut ruang itu satuannya steradium, simbol satuannya adalah SR. Lanjut lagi di materi ketiga itu awalan satuan. Awalan satuan adalah awalan yang dapat diaplikasikan ke satuan SI untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut. Contohnya itu awalan kilo yang berarti dikalikan dengan 1000, maka 1 kilometer berarti 1000 meter, ataupun 1 kilowatt berarti 1000 watt. Dapat kita lihat pada tabel ini, dimulai dari 10 pangkat 18 eksa simbol E besar sampai dengan 10 pangkat min 18 atau A kecil atau teradian. Kemudian untuk materi selanjutnya itu faktor konversi. Faktor konversi digunakan untuk mengubah satuan dari sebuah besaran tanpa mengubah nilainya. Metodenya terdiri dari pecahan di mana penyebut sama dengan pembilang, tetapi dalam satuan yang berbeda. Kita lihat pada tabel ini, tabel perbandingan sudut bidang, di mana 1 derajat dalam menit itu adalah 60 menit, detik 3600, dalam radian itu 1745 kali 10 pangkat min 2, dalam putaran itu 2778 kali 10 pangkat min 3. Seterusnya sampai satu putaran itu terdiri dari 360 derajat, menitnya itu 2,16 kali 10 pangkat 4, dalam detik itu 1296 kali 10 pangkat 6. Kemudian dalam radian itu 6283, sedangkan dalam putaran itu adalah satu putaran. Ada juga ini tabel perbandingan satuan panjang dimulai dari 1 cm, 1 cm, di mana dalam 1 cm itu ya 1 meter 10 pangkat min 2,
kilometer 10 pangkat min 3, inch 0,3937, dalam feet 3281 kali 10 pangkat min 2, dalam mil itu 6214 kali 10 pangkat min 6, seterusnya hingga 1 mil. Dapat dikonversi menjadi sentimeter itu 1609 kali 10 pangkat 5, untuk meter 1609, untuk kilometer ya 1 kilometer 1609, sedangkan untuk inch itu 6336 kali 10 pangkat 4, dalam feet itu 5280, dan dalam mil ya 1. Untuk materi selanjutnya itu pengukuran. Ya, di sini ada alat ukur panjang. Pertama itu adalah penggaris, kedua jangka sorong, dan ketiga itu mikrometer sekrup. Ada juga alat ukur waktu yaitu jam, dimulai dari ini jam matahari, jam pasir, jam seperti kayak jam dinding ini. Terus ada jenisnya lagi kayak seperti ini, stopwatch. Kemudian aspek-aspek pengukuran. Pertama itu presisi, kemampuan proses pengukuran untuk menandakan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kedua itu akurasi atau ketepatan, kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Kemudian itu kalibrasi, pengembalian nilai fungsi awal suatu alat ukur. Selanjutnya itu sensitivitas, kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Terakhir itu kesalahan pengukuran, kesalahan pada proses pembacaan dan pengambilan data saat pengukuran. Ya, saya kira hanya itu materi untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.